Don't speak of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Rivalitas yang terjadi di ASEAN sampai saat ini memang terus terjadi, terutama rivalitas di dunia sepak bola. Terbaru, rival timnas Malaysia pastinya senang karena tim Harimau Malaya mendapatkan sanksi dari FIFA. Sanksi itu diberikan karena Malaysia dianggap memalsukan dokumen terhadap 7 pemain mereka. Pemain naturalisasi yang ternyata dokumennya salah dan tidak bisa diterima oleh FIFA. Momen yang membuat Malaysia langsung menjadi bahan olok-olokan rivalnya, entah itu Indonesia, Vietnam, maupun Thailand. Kini nasib yang dialami oleh timnas Malaysia bakal semakin ngenes, karena Vietnam malah mengumumkan akan mendatangkan 2 pemain baru. Pemain naturalisasi yang dokumennya sah dan bisa membela Vietnam untuk pertandingan ke depan. Lantas, pemain mana yang dimaksud? Berikut ini adalah ceritanya. Don't speak creatively, creative life. She said we will finish them by smirking on. Don't speak inevitable, inevitability. Ya, itu adalah berita saat TMJ menuduh Vietnam sebagai salah satu aktor di balik hukuman yang diberikan oleh FIFA kepada Malaysia. Dasar dari tuduhan tersebut adalah karena TMJ menilai ada orang Vietnam yang saat ini menjadi bagian dari FIFA. Orang yang dimaksud adalah Nguyen Thi My Dung, sosok yang saat ini menjadi salah satu pejabat di bagian Komite Disiplin FIFA. Entah benar atau tidak, yang pasti pihak TMJ sudah curiga dengan apa yang dilakukan oleh Nguyen Thi My Dung. Apalagi jika melihat situasi saat ini, karena Vietnam baru saja dikalahkan oleh Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia. Kekalahannya pun sangat menyakitkan karena Vietnam kalah dengan skor 4-0. Sehingga kekalahan itulah yang membuat pihak Vietnam ingin balas dendam dan kemudian melaporkan Malaysia kepada FIFA. Of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness for the kids and all that. Multinationals and industries, the balls in your court as we speak. Seakan tak terima dengan tuduhan Malaysia, pihak Vietnam kemudian langsung memberikan balasannya. Kali ini, balasannya lewat berbagai artikel dari media-media Vietnam, seperti salah satunya yang diterbitkan oleh Soha VN. Dalam beberapa hari terakhir, Soha terus membahas skandal yang dialami oleh timnas Malaysia. Seperti artikel terbaru yang mereka terbitkan, saat pihak Soha menilai jika saat ini pejabat di Malaysia menilai bila Federasi Sepak Bola di sana telah menutup-nutupi semua keanehan yang terjadi. Creative life. She said we will finish them by smirking on. Don't speak. Dan berdasarkan sumber yang sama, media Vietnam tadi juga menyebut jika saat ini pihak FAM masih belum melakukan banding kepada FIFA. Alasannya adalah karena Malaysia masih menunggu dokumen khusus pemberian dari Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Entah dokumen apa yang dimaksud, tapi intinya Malaysia terus dikejar waktu karena batas banding mereka cuma 10 hari. Identity, the song and the dance and the faceless galleries. Don't speak the aesthetic of mediocrity, exaggerated hypothesis form. Vietnam pamer 2 pemain naturalisasi baru. Tak hanya dari media, Vietnam kembali melakukan counter terhadap Malaysia lewat rencana mereka yang akan menaturalisasi 2 pemain baru. Pemain itu adalah Giovanni Magno dan Jean Clicquot. Dua-duanya adalah pemain yang lahir di Brasil dan posisinya sebagai playmaker dan bek tengah. Soal sah atau tidaknya, Vietnam tak perlu khawatir karena 2 pemain tersebut sudah sangat lama bermain di Liga Vietnam. Bahkan kabarnya mereka sudah tinggal di sana selama 6 tahun. Syarat yang sudah cukup untuk membuat keduanya membela The Golden Warriors. Don't speak creatively, creative life. She said we will finish them by smirking. Merasa masih jengkel dengan Malaysia, status 2 pemain tersebut kembali dijelaskan oleh salah satu netizen Vietnam. Di mana netizen ini menyebutkan jika 2 pemain baru tersebut adalah pemain legal, bukan pemain ilegal seperti milik timnas Malaysia.
Dengan ketambahan 2 pemain tersebut, kini membuat Vietnam berkesempatan melakukan balas dendam terhadap Malaysia, karena kedua tim akan kembali bertemu di ajang kualifikasi Piala Asia. Apalagi jika melihat situasi Malaysia saat ini, karena mereka akan ditinggal oleh 7 pemain utama yang harus mendapatkan hukuman dari FIFA. Fans Malaysia sudah muak dengan FAM. Apa yang dialami oleh sepak bola Malaysia kini membuat fans mereka pastinya malu. Bagaimana tidak? Karena kasus yang dihadapi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia adalah kasus yang sangat memalukan. Kini fans timnas Malaysia satu persatu tampaknya sudah semakin muak dengan FAM. Saking muaknya, mereka malah membandingkan proses naturalisasi Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Misalnya, yang ditunjukkan oleh fans Malaysia yang satu ini, di mana dirinya menilai jika FAM tidak bisa menunjukkan silsilah keluarga dari setiap pemain, sementara Indonesia mampu. Karena dalam setiap prosesnya, PSSI selalu menampilkan asal-usul si pemain dan faktor apa yang membuat pemain yang bersangkutan bisa membela timnas Indonesia. Macam mana boleh bagi warga negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa, dulu bapa. Itu adalah contoh fans Malaysia yang waras dan mengakui jika Federasi Sepak Bola di sana memang tidak pernah beres dalam mengurus pemain naturalisasi. Namun sebelumnya ada juga fans Malaysia yang tidak waras dan seakan menolak fakta yang terjadi. Di mana beberapa hari yang lalu, ada fans Malaysia yang mendesak FIFA untuk ikut memeriksa dokumen dari pemain timnas Indonesia. Sebuah desakan yang sia-sia, karena semua pemain naturalisasi Indonesia dokumennya sah dan asal-usul mereka juga jelas. Facundo Garces dan kawan-kawan semakin pasrah pada nasib mereka. Seperti yang dikatakan oleh media Vietnam tadi, sampai saat ini FAM belum melakukan banding kepada FIFA. Padahal waktu banding mereka cuma 10 hari, dan itu berarti tinggal beberapa hari lagi sebelum banding tersebut kadaluarsa. Hal inilah yang membuat para pemain menjadi was-was, karena jika tidak melakukan banding, maka mereka resmi mendapatkan hukuman dari FIFA dan harus vakum dari dunia sepak bola hingga 1 tahun mendatang. Dari 7 pemain yang ada, yang paling ngenes pastinya dirasakan oleh Facundo Garces, karena saat ini dirinya tengah menikmati karirnya di La Liga bersama Alaves. Jika ia mendapatkan hukuman, maka bisa saja pihak klub memutus kontraknya. Bahkan saat ini status Garces juga tengah digantung oleh Alaves dan sudah tidak masuk ke dalam daftar skuad untuk laga-laga selanjutnya. Soal hukuman yang didapatkan oleh Malaysia, hal ini akhirnya mendapatkan tanggapan dari AFC. Melalui sekjennya, yakni Datuk Win Sorjon, timnas Malaysia tak akan kena hukuman, karena yang terkena hukuman cuma FAM dan 7 pemain yang dokumennya palsu. Jika kabar ini benar, maka yang paling kasihan adalah para pemain, karena mereka benar-benar ditipu oleh FAM. Sementara timnas Malaysia malah masih bisa bertanding tanpa mendapatkan hukuman sama sekali. Timnas Malaysia tidak kena hukuman, hanya pemain saja. FAM juga tidak dihukum. Menurut keputusan FIFA, FAM hanya didenda, sementara para pemain dihukum selama 12 bulan.
Tidak ada isu Malaysia tak bisa bermain, tim Harimau Malaya masih bisa beraksi. Sekarang tinggal menunggu langkah selanjutnya dari FAM, kata Datuk Winsor John pada media. Kini, menarik dinantikan kabar selanjutnya soal skandal besar yang saat ini tengah terjadi di sepak bola Malaysia. Untuk para pemain yang menjadi korban, semoga mereka tetap kuat dan bisa mencari solusi di balik hukuman 1 tahun yang mereka terima. Untuk FAM, lebih baik kalian belajar lagi dan jangan menghalalkan segala cara demi meniru langkah yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Jadi itulah cerita lanjutan soal kasus besar yang saat ini menimpa FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia.